Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di Renungan Pagi 27 Julai. Renungan pagi kita yang berjudul Harus Dilakukan atau Tidak terdapat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 3. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Setelah bertahun-tahun bekerja melalui Petrus dan Paulus, jemaah akhirnya telah mengundi bahwa orang-orang bukan Yahudi tidak perlu disunat untuk menyertai persekutuan jemaah. Tanpa keputusan yang sangat penting ini di majelis di Yerusalem pada 49 tahun Masehi, jemaah mungkin kekal sebagai satu fenomena setempat jauh daripada apa yang ada hari ini. Apabila Paulus bertemu dengan Timotius, dia melihat seorang pemuda yang boleh dilatih olehnya untuk pelayanan. Jadi dia mau melatih Timotius melalui persatuan pribadi dengan dirinya sendiri. Sebelum dia berangkat untuk meneruskan perjalanan bersama Timotius, Paulus mengarahkannya untuk disunat karena lebih banyak tentangan dan racun yang pasti orang-orang Yahudi tradisional akan sebarkan jika Timotius tidak memenuhi taraf kebenaran mereka. Dalam peristiwa yang lain, Paulus menentang penyunatan seorang Yahudi Yunani lain yang bernama Titus ketika dia pergi ke Yerusalem. Terdapat di dalam Galatia 2 ayat 1 hingga 5. Jadi kita melihat bahwa Paulus adalah fleksibel dalam aplikasinya. Sama ada seseorang harus bersunat atau tidak adalah bergantung pada situasi yang dihadapinya. Demi Injil, dia menyunat Timotius untuk mengekalkan keamanan. Demi Injil, dia tidak akan menyunat Titus untuk menunjukkan bahwa kita tidak diselamatkan melalui penyunatan tetapi melalui iman. Setengah-setengah anggota gereja berpikir hanya ada satu cara yang betul untuk melakukan apa-apa dan apa-apa penyimpangan daripada titik itu. Setelah hampir kepada ajaran sesat, kita tinggal dalam dunia yang besar dan apa yang mungkin boleh diaplikasikan di satu tempat mungkin tidak boleh diaplikasikan di suatu situasi yang lain. Dalam contoh-contoh ini, kita harus bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus untuk membimbing pikiran dan minda kita serta terbuka kepada pimpinannya. Berpikiran tertutup bukanlah pikiran yang terbaik. Kita hanya dapat memahami apa yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan pembelajaran kita yang lebih mendalam tentang kitab suci dan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di syurga, syukur dan terima kasih pada pagi ini karena kami sekali lagi berkesempatan untuk mempelajari firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi makanan rohani kami setiap hari, serta memimpin kami dalam pekerjaan kami sepanjang hari. Kami juga memohon biarlah Allah Bapa di syurga mengampuni segala kelemahan dan kekurangan diri kami. Begitu juga dengan pelanggaran-pelanggaran dosa yang telah kami lakukan. Terima kasih Bapa karena sudah mengampuni kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin.